Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita berjumpa kembali di video ini ya, terkait dengan masalah pohon ilmu ya. Jadi posisi terapi senam perkasa Indonesia itu pada pohon ilmu. Posisinya di mana sih ya? Ini penting ya kita ketahui ya. Kembali kepada pohon ya, dan ini bisa diterapkan apapun keilmuannya ya, itu nanti bisa masuk ke sini ya, insya Allah bisa masuk ke sini. Kita bicara masalah agama ya kan, kita bicara masalah apa itu, insya Allah ini gambaran pohon ilmu ya. Artinya biar ada satu kesatuan. Dalam ilmu pengobatan pun sama ya, kita bisa memasukkan ilmu-ilmu pengobatan itu di dalam sebuah pohon ilmu. Jadi ada satu kesatuan. Nah, yang namanya pohon itu pokoknya ya, ini pokoknya pohon itu adalah dia harus punya akar, kemudian dia harus punya batang dan ada cabang, kemudian ada ranting, nanti ke daun, bunga, dan buah. Buah nanti juga ada bijinya. Nah itulah, itu namanya pohon. Jadi yang kita bahas adalah ini. Jadi pokoknya yang namanya pohon itu adalah harus punya akar, harus punya batang, dan harus punya cabang serta ranting. Nah, dalam dunia pengobatan ya, kita masukkan ke pohon ilmu ini, maka pembahasan di akar ini adalah menggambarkan sebuah pondasi. Menggambarkan sebuah pondasi atau sebagai dasar pijakannya. Yang namanya akar itu adalah dia menghujam ke bawah ya. Menghujam ke bawah untuk menguatkan batang yang menjulang ke atas ya. Nah, kalau dalam bangunan rumah itu juga pentingnya sebuah pondasi atau dasar yang kuat ya. Dasar yang kuat, karena dengan pondasi dasar yang kuat itu rumah itu dia kokoh ya, tidak mudah tumbang atau roboh. Dalam pohon pun sama, akar yang kuat menghujam ke bawah itu dia posisinya akan kuat. Jadi gambaran sebuah pohon yang baik itu prinsipnya adalah dia punya akar yang kuat, menghujam ke bawah, kemudian semakin melebar, maka batang ini akan semakin membesar. Kemudian cabang juga dia akan semakin melebar juga. Dia akan bergerak, ranting bergerak, daun pun dia akan bergerak. Jadi bergeraknya akar, batang itu semakin kokoh, semakin membesar, maka cabang, ranting ya, sampai daun pun dia semakin berkembang. Nah, maka gambaran pohon yang kuat itu adalah seperti ini. Artinya akar sampai ke sini, menghujam ke bawah, kemudian melebar ke kanan ke kiri ya. Nah, kemudian bersamaan dengan akar merambat itu juga cabang, ranting itu juga berjalan semakin rindang ya, semakin rindang. Inilah gambaran pohon yang baik. Jadi daun di sini paling tidak akar harus sampai ke sini gitu. Daun sampai ke sini, akar juga harus sampai ke sini. Jadi posisinya kuat, imbang. Terus batang pun dia akan semakin membesar dan semakin kokoh. Nah, dalam sebuah ilmu pengobatan pun kita seperti halnya pohon ini, gambaran pohon yang kuat dan yang bagus tidak mudah tumbang itu ya begitu. Jadi akarnya semakin bagus, semakin berkembang, semakin menghujam ke bawah, batangnya semakin melebar, semakin besar, semakin kokoh menjulang ke langit ya. Kemudian cabang, ranting sampai daun dia akan bergerak juga dan seimbang ya. Rindangnya pohon ya, seperti daun kita terlihat, batangnya juga nampak kokoh, kuat. Maka akar pun dia juga kalau di dalam digali pun dia melebar sesimetris dengan perkembangan yang di atas. Ini gambaran pohon yang kuat, pohon yang bagus. Dalam ilmu pengobatan, nah ini juga pemahaman ilmu akar sebagai pondasi ya, sebagai dasar
pola pikirnya, ya, ini juga harus kuat, kokoh. Kemudian dalam tahapan batang pun dia juga harus kuat gitu. Kemudian cabang sampai ranting itu pun harus mengikuti. Jangan sampai dia kuat di daerah cabang dan ranting tetapi lemah di batang dan akar. Seperti akar itu misalnya sedikit, pohonnya itu kecil, batangnya ininya rindang. Sebagaimana seorang terapis yang menguasai berbagai macam teknik terapi, pokoknya banyak lah ya, sampai ya bisa dikatakan puluhan item, tetapi dia lemah di diagnosa, dia lemah di pijakan filosofi dasarnya dalam berpikir alam secara sunatullahnya. Ini sangat lemah itu. Jadi kalau nanti menghadapi penyakit-penyakit yang sudah berat, sindromnya itu sudah berat sekali ya. Ibaratnya itu sudah hampir ini ya, hampir kolap lah ya. Itu hampir meninggal misalnya. Dia buntu, bingung karena yang dipahami hanya teknik-teknik terapi. Nah, masuk kepada senam perkasa Indonesia ini ya, senam perkasa Indonesia atau seputar masalah teknik pijat pasutri. Nah, kita pahami dari akarnya dulu ya, akarnya dulu. Nah, bicara akar ini adalah sebagai pondasi atau dasar. Maka kita melihat alam. Insya Allah kalau kita berpijak kepada melihat fakta realitas yang ada di alam berkaitan dengan masalah pengobatan, insya Allah itu namanya kejadian atau hal-hal yang terjadi di alam semesta. Ini namanya sunatullah ya. Jadi ketika kita melihat dan mengacu kepada alam, insya Allah kita akan tertuntun dengan benar ya, akan tertuntun dengan benar. Nah, pembahasan di pondasi atau dasar ini sesuai dengan sunatullah, kita memahami tentang filosofi ya. Apa itu filosofi alam ya? Nah, di alam ini yang jelas ya, kalau ada alam semesta berarti di situ ada apa? Ada manusia, hewan, tumbuhan dan yang lainnya misalnya ya. Itu sudah lingkupnya luas. Nah, maka kalau bicara filosofi, kalau ada alam semesta berarti ada yang menciptakan ya. Siapa itu? Ya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam alam itu ya, itu ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Berarti ada yang menciptakan juga. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bicara filosofi alam berarti kita melihat ya, harus memahami siapa yang menciptakan, terus kemudian bentuk yang diciptakan ya, terus ada apa yang di alam semesta itu, karena itu satu kesatuan, tidak bisa terpisah. Karena sehatnya seseorang itu nanti akan melingkup bagaimana hubungan manusianya dia dengan Allah Azza wa Jalla, sang penciptanya, kan gitu. Bagaimana hubungannya dia dengan alam semesta, lingkungan, cuaca dan seterusnya, dan bagaimana manusia dengan manusianya, hablum minannasnya, hubungan dengan sosialnya ya, karena manusia itu adalah makhluk sosial, berarti bagaimana dia hubungannya dengan sesama manusia. Juga adalah hubungannya dirinya dengan diri sendiri, artinya manusia dengan dirinya sendiri. Nah, yang melingkupi tentang dirinya sendiri apa itu? Ya ada ruh, ya ada jasad. Nah itu kita harus mengenal seperti itu kan gitu. Jadi diri kita itu ini ada fisik, jasad, ada ruh, ya kan gitu. Nah, ruh itu nanti juga mengarah kepada spirit ya, keyakinan ya, keyakinan yang kita betul-betul pegang ya, ya istilahnya akidah lah, keimanan. Kemudian yang mengarah kepada mentalitas yaitu psikis ya. Psikis itu mengarah kepada mentalitas. Antara pembahasan psikis dengan ruhiyah itu beda pembahasan. Kalau yang ruhiyah itu mengarah kepada keyakinan yang dia pegang, keimanan yang dia pegang. Dan kalau mentalitas itu hubungannya dengan emosionalnya, mentalitasnya, dan ini sangat berpengaruh kepada penyakit nanti. Nah, misalnya gini, misalnya dari segi hubungannya dia ya, dirinya sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kok dia misalnya kewajiban-kewajiban yang dipintakan oleh Allah kok dia jauh
ya kan. Jadi hatinya itu gelisah, kemudian ada segala sesuatu, ya kan, kejadian yang buruk kepada dirinya, menimpa pada dirinya, ya dia juga karena hubungannya dengan Allah itu jauh, maka dia akan gelisah, menjadi tidak tenang. Nah, ini efeknya, dan itu nanti akan berpengaruh kepada pasutri, ya. Kalau sebuah pasangan suami istri, sebuah rumah tangga tidak dibangun dengan syariat, tidak dibangun dengan baiknya hubungan dengan Allah Azza wa Jalla, pasti dia akan ada sesuatu yang kurang. Ya, otomatis ketika ada konflik, ada permasalahan pasangan suami istri, jadi dia tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti tidak ada titik temu dan tidak akan menghasilkan solusi yang maksimal, karena salah satu hubungannya dengan gangguan rohiyah, di mana ada gangguan spiritnya, ada gangguan psikisnya, ya kan, maka itu juga ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh penerapannya, ya, contoh penerapannya. Maka bagi pasutri dari ilmu dasar ini, kalau ingin ya tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka dia juga harus memenuhi tadi kebutuhan baik spiritnya maupun psikisnya, kan kayak gitu. Nah itu. Nah kemudian di lain penjelasan juga ya, artinya mengacu kepada hablum minallah ya. Yang namanya ruhiyah, ruh itu ada dua nanti ya. Ruh yang dimaksud nyawa, ya. Ruh yang dimaksud nyawa, dan ruh yang dimaksud adalah ruhiyah, kesadaran akan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini beda ya. Kesamaan antara manusia dengan hewan itu adalah yang dimaksud ruh itu nyawa. Hewan punya nyawa, kemudian tumbuhan juga punya nyawa, ya kan? Manusia juga punya nyawa, ya kan? Nah ini sama. Ya. Ketika nyawa itu, ya, hewan punya nyawa, ya kan? Buktinya dia kalau meninggal misalnya, nah itu misalnya nyawanya lepas dari tubuhnya, kemudian mati fisiknya, kan gitu. Manusia juga sama. Ini ada suatu kesamaan. Maka bedanya apa manusia dengan hewan dari pemahaman tentang memahami ruh. Nah, satu permasalahan, satu pembahasan tentang ruhiyah, yaitu idroksilah bila, artinya hubungan kesadaran akan hubungannya dengan Allah, ini yang tidak dimiliki oleh hewan, tapi manusia memilikinya. Maka salah satu keistimewaan yang diberikan Allah kepada manusia adalah akal. Akal itu untuk berpikir. Akal itu untuk berpikir sebagai filter ketika dia mau bertindak, mau melakukan sesuatu, ya kan? Nah itu adalah akal. Jadi akal itu sangat penting sekali. Dari keistimewaan manusia punya akal, ya kan? Maka kesadaran akan hubungan dengan Allah itu akan tercapai, dan ini yang tidak dimiliki oleh hewan. Jadi kesamaan ruh itu yang dimaksud adalah nyawa. Itu sama, manusia juga punya nyawa, hewan pun punya nyawa. Tetapi perbedaan dari ruhiyah yang dimaksud adalah kesadaran akan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bedanya itu adalah letak pada manusia diberi keistimewaan akal untuk berpikir, tetapi hewan itu tidak dikasih akal. Nah, ini bedanya. Jadi pemahaman ruh itu ada dua ya. Ruh yang dimaksud nyawa, dan ruh yang dimaksud adalah kesadaran akan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pembahasan tentang kesadaran akan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini pun sangat berpengaruh kepada penyakit, kan gitu. Karena kalau dia misalnya ya sebuah pasutri, dia jauh akan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Sang Pencipta kita kepada manusia, kepada kita ya. Kalau jauh, jelas kalau ada permasalahan dan seterusnya, atau konflik yang susah untuk mencari solusi, itu tidak akan kelar, tidak akan
selesai dengan baik. Karena ada satu sisi yang kurang kayak gitu, yaitu hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran akan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menjaga keharmonisan antara pasangan suami istri itu salah satunya adalah bagaimana kesadaran sebuah keluarga itu, dalam hal ini suami istri, kepada sang pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pembahasan di filosofi. Jadi kita memahami alam ini, bahwa alam itu ada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta, ada alam ya beserta isinya, ya kan? Ada langit, ada bumi. Ini adalah alam semesta, ya kan? Ada tumbuhan, ada air, ada daratan dan seterusnya, ada udara, oksigen, ini dan itu adalah hubungannya dengan alam semesta. Nah, kemudian bicara filosofi alam pun di situ ada manusia yang hidup di bagian dari alam semesta itu. Maka manusia dikatakan bagian alam terkecil adalah manusia, yaitu manusia miniatur alam. Nah, itu ya. Ini bicara filosofi. Di situ juga ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia dengan manusia, ada manusia dengan dirinya sendiri. Nah, ini adalah filosofi, mengembalikan pemikiran itu kepada alam. Nah, ini filosofi. Dan semua yang ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungannya dengan alam semesta, hubungannya dengan manusia, dengan dirinya sendiri, itu pasti berefek kepada sakit dan sehat. Makanya pembahasan filosofi berarti adalah berpikir kepada apa-apa yang ada di alam semesta ini. Ini filosofi. Kemudian di pembahasan akar ini adalah anatomi dan jalur energi darah dan cairan. Bicara anatomi terkait dengan pasutri ya, dengan suami istri, jelas ya bahwa nanti struktur antara suami dengan istri organnya sama, tapi ada hal-hal yang berbeda. Ini bicara anatomi. Contoh misalnya terkait dengan hormon ya, itu juga ada yang beda antara hormon lelaki dengan hormon perempuan, kayak gitu ya. Kemudian kalau di anatomi ya, struktur ya ini ya, misalnya perempuan itu punya rahim, laki-laki tidak gitu. Jadi organ itu sama ya, ada ginjal, ada jantung, ada paru, ada liver, ada sistem cerna, limpa lambung, itu sama ya, sama. Tetapi ada beberapa yang beda. Kayak misalnya ini ya, anatomi berkaitan dengan lelaki ya. Lelaki itu misalnya kenapa dia lebih diam, lebih fokus ini dan itu. Nah, ini ada perbedaan. Kenapa perempuan itu dia bisa mengerjakan sesuatu itu yang tidak bisa dikerjakan oleh laki-laki misalnya. Laki-laki misalnya harus fokus satu, harus kerjakan selesai dulu. Nah, ibu-ibu bisa mengerjakan ya sambil ngomong, sambil dulang, sambil mengerjakan yang ada di rumah, sambil nyapu dan seterusnya. Nah, ini ada sebuah perbedaan-perbedaan yang hubungannya dengan hormonal antara laki-laki dan perempuan. Anatomi bicara itu, ya. Nah, kemudian jalur energi darah dan cairan. Nah, ini juga ya, itu meridian, artinya jalur itu ada jalur istimewa, ada jalur umum dan seterusnya. Ini ada hubungannya dengan jalur-jalur yang harus distimulasi nanti. Berarti kalau bicara jalur ya nanti misalnya dia kasusnya apa ya, sang suami misalnya kasusnya ada stagnasi darah misalnya, maka kalau hubungannya dengan kelainan di meridian ya ada titik-titik tertentu yang harus distimulasi kayak gitu. Ini jadi bicara jalur itu adalah menstimulasi jalurnya yang harus bagus, ya, tidak ada kendala di jalurnya. Contohnya meridian-meridian yang terjadi gangguan karena hambatan. Nah, itu ya. Jadi di ilmu akar ini kalau hubungannya dengan pasangan suami istri itu ada pembahasan anatomi dan jalur
energi darah dan cairan. Berikutnya ya. Berikutnya, selain pembahasan tentang anatomi ya dan jalur energi darah dan cairan, juga ada kaidah-kaidah alamiah. Contoh misalnya, kita melihat di alam semesta. Ketika matahari itu panas kuat, apa yang dialami? Wah, maka cenderung manusia itu akan kehausan ya. Maka ya perintah untuk memperbanyak air minum jus dan seterusnya. Nah, di situ ini namanya kaidah alamiah. Kaidah alamiah itu berarti ketika alam itu mengalami panas yang ekstrim, maka apa yang harus dilakukan? Ketika alam itu mengalami dingin, misalnya hujan terus, itu apa yang harus dilakukan? Nah, ini kaidah alamiah. Dan kalau ada sesuatu yang kosong, ya misalnya ini ibu-ibu itu kenapa haidnya itu sedikit, misalnya kurang darah. Nah, bagaimana menyelesaikan hal itu? Kan kayak gitu. Dia misalnya kebanyakan cairan, tubuhnya dingin misalnya. Maka apa yang harus dilakukan? Berarti kaidah alam ini mengacu kepada hukum keseimbangan. Contoh misalnya kayak gini. Di sini ada panas, ada dingin, ada lembab, ada kering misalnya. Ini adalah garis normal. Nah, kaidah alamiah berarti ketika terjadi panas, baik cuaca maupun internal tubuh, maka harus didinginkan. Apabila terjadi lembab, maka harus dikeringkan atau gabungan keduanya. Contoh misalnya dia terjadi panas kering misalnya ya. Panas kering, dingin kering, lembab dingin dan lembab panas misalnya. Nah, maka arahnya adalah berkebalikan itu. Ya. Kebalikannya ya. Ini arah panahnya misalnya ya. Itu. Misal, jika dia lembab panas, maka harus dingin kering, karena lembab itu dikeringkan, panas itu didinginkan. Kalau dia lembab dingin atau lembab basah, maka dipanas keringkan. Nah, ini. Jadi kaidah alamnya itu apa yang sedang mengalami dirinya, maka penyelesaiannya adalah lawannya. Nah, ini dalam pasangan suami istri pun demikian. Kayak gitu. Di sini ya, intinya dari konsep ketika dia dingin dipanaskan, ketika dia tipenya kering didinginkan, atau gabungan keduanya panas kering didingin lembabkan, itu kalau dia lembab panas didingin keringkan, itu kalau dia penuh ya dikurangi penuhnya, kalau dia kosong ya diisi. Ini adalah kaidah alam. Maka penerapan dalam pasangan suami istri, jika suami dia sedang dalam kegalauan dan mudah marah misalnya, maka dari sifat yang atau panas yang dia alami, contohnya dia lagi sedang marah, maka solusinya apa? Satunya itu sebagai pendingin. Jangan panas ketemu panas itu. Jangan laki-laki ketemu laki-laki. Jangan perempuan ketemu perempuan, tidak akan selesai. Pasti dia akan hancur, kan kayak gitu. Jadi penerapannya adalah ketika pasangan kita mengalami sesuatu gejolak gitu, misalnya dia marah ya, sedang dalam keadaan marah, maka satu pasangannya harus bersifat kebalikannya. Dia harus lebih sabar, lebih tenang. Yang istilahnya kalau berlaku pasangan itu dia sedang yang, maka pasangannya harus jadi yin. Kalau satunya sedang marah, berarti satunya harus sabar, pendingin. Nah, itu penerapan dalam kaidah alamiahnya. Ya, itu. Kemudian kaidah alam dengan hukum keseimbangan pun ini adalah sebuah penyelesaiannya tadi ya. Kalau ada sesuatu kaidahnya itu adalah kekosongan, maka hukum keseimbangannya adalah diisi. Kalau dia terlalu penuh, berarti dikurangi. Kalau satunya itu menjadi misalnya dia sedang mengalami dingin, berarti yang satunya harus menghangatinya dan seterusnya. Nah, itu ya. Misal
Contohnya dalam pasutri itu dia mengalami frigid ya, udah malas untuk melakukan hubungan suami istri, maka suami itu harus berpikir gimana ini untuk menyelesaikan frigiditasnya kepada istrinya. Ya. Paling enggak dia harus ya konsultasi kepada sang ahlinya, misalnya gimana cari solusinya, atau ramuan-ramuan yang memang nanti untuk mengatasi keluhan-keluhan pada kasus frigiditas gitu. Jadi jangan egois, misalnya perempuan diajak tidak mau kemudian dia marah, ya harus dicek dulu lidahnya kayak apa, kondisinya bagaimana. Kalau dia memang positif dia sedang frigid karena dingin, ya sudah, bagaimana solusinya itu, ramuan, pola makannya diperbaiki, dan lelaki ini harus paham ya. Harus paham, dia harus cari menu-menu yang memang mendukung dari kasus frigiditasnya. Ya itu caranya, ya itu namanya apa? Kaidah alamiah, nanti berpikir bagaimana untuk melakukan hukum keseimbangan tadi. Begitu kasih ramuan jadi hangat, hasratnya naik, lidahnya jadi merah, dia lebih energik lagi, tidak malesan, tangan jadi hangat. Nah ini ciri-ciri ada perubahan, insya Allah. Jadi ketika dia bersifat yin, ya frigid, maka ketika diatasi dia sudah pulih menjadi normal, maka alhamdulillah ya kan, tidak malas-malasan lagi ketika diminta untuk memenuhi hak seorang suami, yaitu hubungan pasutri. Akhirnya dia mau, bahkan dia nawari. Nah ini adalah sebuah solusi-solusi. Maka ilmu terkait dengan kaidah alam tadi perlu dipahami, dan ini posisinya di akarnya. Kemudian kita bicara unsur alam ya, unsur alam. Dan ini bisa diterapkan dalam sebuah rumah tangga pasangan suami istri ya, unsur alam. Nah, di alam ini ada unsur api. Kita berpikir tentang api. Apa itu api? Api sifatnya adalah panas, panas membakar. Kemudian mengeringkan cairan. Nah, itu panas ya. Ini namanya unsur alam. Kemudian ada lagi unsur dingin. Kita bicara dingin berarti bicara cairan, bicara misalnya yang dingin itu es. Es itu sifatnya dingin. Sifat dingin adalah membeku, bukan gitu. Jadi ketika orang itu sindromnya dingin, ya dia rematiknya kambuh lah misalnya. Alat geraknya jadi kaku semuanya lah. Ya kan? Nah ini adalah tipe-tipe dingin karena terserang sindrom dingin. Kalau dia terserang dengan sindrom panas, misalnya panas api, ya orangnya biasanya lawannya, ya kan. Yang satunya itu dia banyak diam, badannya pada sakit semua karena sifat dingin itu mengkerutkan otot uratnya. Nah kalau dia panas kebalikannya, ya susah tidur, gelisah, tidak tenang, inginnya pergi-pergi terus dan seterusnya. Ini kalau dalam penerapan pasutri itu kan, kenapa ya istri saya itu sering pergi, sukanya itu belanja ke supermarket, tidak tenang kalau di rumah. Nah ini berarti bisa ini kita pahami bahwa pasangan kita itu adalah ya, dia tipenya adalah tipe panas, tidak mau diem dia. Ada kelebihannya juga ada kekurangannya. Lah kelebihannya dia berpikir misalnya untuk membuat sebuah usaha. Jadi dia mengerjakan ini, mengerjakan itu, ya membantu ekonomi keluarga. Bisa ya, punya kelebihan seperti itu nih. Kalau istri kita itu mengalami memang dia karakternya adalah karakter api, karakter panas itu. Nah, itu suatu kelebihannya, ya lebih energik, lebih cerdas, lebih dalam menggali sebuah usaha, dalam berpikir apa misalnya. Tapi ya itu kekurangannya, misalnya dia banyak ngomong, kadang-kala kalau enggak pas itu ya ngomel ya, dan seterusnya. Nah ini kita harus paham sebagai pasangannya. Atau kebalikannya, suaminya tipenya panas, istrinya tipenya dingin atau yin. Nah itu harus saling memahami. Inilah pembahasan unsur alam. Ada sifat api, ada sifat dingin, ada sifat lembab, ada sifat kering, atau gabungan keduanya. Itu harus dipelajari karena bisa diterapkan nanti kepada pasutri, apakah karakter kasusnya penyakitnya atau sifatnya ya.
Jadi mengacu kepada jenis penyakitnya, juga mengacu kepada karakter dan sifatnya, sifat dan karakternya. Sehingga kita sebagai pasangannya itu paham apa yang harus dilakukan. Prinsipnya tadi pakai menggunakan hukum keseimbangan. Kalau satunya bersifat api, maka satunya bersifat air. Kalau satunya marah, berarti satunya harus bisa mendinginkan, meredam kemarahan itu, dan seterusnya. Nah, itu. Nah, pembahasan ini adalah pembahasan di akal. Kemudian fenomena organ. Ya. Fenomena organ itu dalam hal ini, ya ini bicara akal ya, dalam ilmu pohon ilmu ini adalah terkait dengan fisiologi dan patologi. Apa itu fisiologi? Itu fungsi-fungsi organ. Contoh jantung fungsinya apa? Sistem cerna, limpa lambung fungsinya apa, paru fungsinya apa, kemudian liver atau hati fungsinya apa, ginjal fungsinya apa. Nah, ketika nampak ya fungsi itu menurun, maka timbul patologi. Ya, patologisnya apa ini? Gejala kelainan ketika dia bermasalah organnya itu yang muncul apa? Nah, itu patologis. Jadi antara fisiologi dan patologi itu adalah dia saling mengkait. Karena lemahnya fungsi atau kelebihan fungsi, akibatnya itu akan nampak gejala yang muncul pada seorang. Nah, pasutri, pasangan suami istri harus memahami ini, mempelajari tentang semua fungsi-fungsi organ dan jaringan yang ada, dan memahami gejala kelainan ketika fungsi atau jaringan itu bermasalah di dalam tubuh kita. Sehingga ketika pasangan kita itu mengalami hal yang serupa, ya kan, apakah itu masalah di fungsi maupun dia akan nampak di gejala ini yang nampak. Nah, itu akhirnya apa? Bisa dicarikan solusinya, kan kayak gitu. Nah, ini jadi ini pembahasan tentang fenomena organ. Dalam hal ini adalah fisiologi dan patologi. Contoh misalnya, ini patologinya ya, fisiologi dan patologi. Ginjal itu berfungsi untuk hubungannya dengan masalah seksual. Berarti alat kelamin misalnya. Nah, ginjalnya lemah dan dingin, maka ya ibarat HP itu kurang dicas. Maka alat vitalnya itu biasanya dia kurang tegangnya kurang kuat, kemudian dia akhirnya patologinya, gejala yang nampak itu alat vitalnya kurang kenceng, dia cenderung lembek, lebih cenderung dia ejakulasi dini dan seterusnya. Nah, ini berarti ada defisiensi ginjal atau kelemahan di organ ginjal, fungsinya menurun.